Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pedoman umum gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi seimbang merupakan salah satu sarana pendidikan dan penyuluhan gizi karena pola hidup sehat dan sadar gizi. Maksud dan tujuan PGS yaitu 1. Panduan kondisi makanan sehari-hari dan berperilaku sehat berdasarkan prinsip gizi seimbang. 2. Acuan bagi pemerintah, Pemda, tenaga kesehatan. 2. Acuan bagi pemerintah, Pemda, tenaga kesehatan, dan pihak terkait dalam penyelenggaraan gizi seimbang. 4 pilar gizi seimbang ini telah diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 1955 merupakan realisasi dari rekomendasi Konferensi Pangan Sedunia di Roma tahun 1990. Pedoman tersebut menggantikan slogan 4 Sehat 5 Sempurna yang telah diperkenalkan sejak tahun 1950, namun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau dalam bidang gizi serta masalah dan tantangan yang dihadapi ini. Dengan mengimplementasikan PGS secara benar, semua masalah gizi dapat teratasi. Pilar gizi seimbang yang pertama itu adalah mengkonsumsi keanekaragam pangan, dan yang dimaksud beraneka ragam dalam prinsip ini selain keanekaragaman jenis pangan juga termasuk proporsi yang seimbang karena tidak ada satu jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menjamin pertumbuhan dan mempertahankan kesehatannya, kecuali air susu ibu untuk bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Contohnya, saat ini dianjurkan mengkonsumsi lebih banyak sayuran dan buah-buahan dibandingkan dengan anjuran sebelumnya. Demikian pula jumlah makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak yang dapat meningkatkan resiko beberapa penyakit tidak menular dianjurkan untuk mengurangi. Dan akhir-akhir ini minum air dalam jumlah yang cukup telah dimasukkan dalam komponen gizi seimbang. Oleh karena itu, pentingnya air dalam proses metabolisme dan dalam pencegahan dehidrasi. Yang kedua ada membiasakan hidup sehat. Ada contoh perilaku untuk menghindari keterpaparan sumber infeksi. Itu yang pertama, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sebelum makan, sebelum memberikan ASI, dan setelah buang air besar dan buang air kecil, akan menghindari terkontaminasinya tangan dan makanan dari kuman penyakit tipus dan disenteri. 2. Menutup makanan yang disajikan akan menghindarkan makanan dihinggapi lalat dan binatang lainnya, serta debu yang membawa berbagai kuman penyakit. Yang ketiga, selalu menutup mulut dan hidung bila bersin agar tidak menyebarkan kuman penyakit. Dan yang terakhir, selalu menggunakan alas kaki agar terhindar penyakit kecacingan. Yang ketiga ada melakukan aktivitas fisik yang meliputi segala macam kegiatan tubuh termasuk olahraga merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi, utamanya sumber energi dalam tubuh. Aktivitas fisik memerlukan energi dan memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh, termasuk metabolisme dan zat gizi. Oleh karenanya, aktivitas fisik berperan dalam menyeimbangkan zat gizi yang keluar dan yang masuk ke dalam tubuh. Yang keempat ada pemantauan berat badan. Untuk mempertahankan berat badan normal bagi orang dewasa, salah satu indikator yang menunjukkan bahwa telah tercapai keseimbangan zat gizi di dalam tubuh adalah tercapainya berat badan yang normal, yaitu berat badan yang sesuai dengan tinggi badannya. Yang dimaksud berat badan normal adalah untuk dewasa jika IMT 18,5 sampai 25,0. Untuk bayi, anak, dan balita dengan menggunakan KMS dan berada di dalam pita hijau. Oleh karena itu, pemantauan berat badan normal merupakan hal yang harus menjadi bagian dari pola hidup sehat dengan gizi seimbang sehingga dapat mencegah penyimpangan berat badan dari berat badan normal. Dan apabila terjadi penyimpangan, dapat segera dilakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganannya. Bagi bayi dan balita, indikator yang digunakan adalah perkembangan berat badan sesuai dengan bertambahan umur. Selanjutnya ada pesan gizi seimbang. Yang pertama ada syukuri dan nikmati keanekaragaman makanan. Cara menerapkan pesan ini adalah dengan mengkonsumsi 5 kelompok pangan setiap hari atau setiap kali makan. Kelima kelompok pangan tersebut adalah makanan pokok,
lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan minuman. Mengkonsumsi lebih dari satu jenis untuk setiap jenis kelompok makanan akan lebih baik. Setiap orang diharapkan selalu bersyukur dan menikmati makanan yang dikonsumsinya. Bersyukur dapat diwujudkan berupa berdoa sebelum makan. Nikmatnya makan ditentukan oleh kesesuaian kombinasi aneka ragam bumbu, cara pengolahan, penyajian makanan, dan suasana makanan. Cara makan yang baik adalah makan yang tidak tergesa-gesa. Dengan bersyukur dan menikmati makanan keanekaragam makanan akan mendukung terwujudnya cara makan yang baik dan tidak tergesa-gesa. Dengan demikian, makanan dapat dikunyah, dicerna, dan diserap oleh tubuh lebih baik. Yang kedua adalah banyak makan sayuran dan buah-buahan. Karena sayur dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Sebagai vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayuran dan buah-buahan berperan sebagai antioksidan atau penangkal senyawa jahat dalam tubuh. Berbagai kajian menunjukkan bahwa konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup turut berperan dalam menjaga kenormalan tekanan darah, kadar gula, dan kolesterol. Konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup merupakan salah satu indikator sederhana. Yang ketiga ada biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Untuk mewujudkan gizi seimbang kedua kelompok pangan, hewani dan nabati, perlu dikonsumsi secara kelompok pangan lainnya setiap hari agar jumlah dan kualitas zat gizi yang dikonsumsi lebih baik dan sempurna. Meskipun kedua kelompok pangan tersebut sama-sama menyediakan protein, tetapi masing-masing kelompok pangan tersebut mempunyai keunggulan dan kekurangan. Pangan hewani mempunyai asam amino yang lebih lengkap dan mempunyai mutu zat gizi yaitu protein, vitamin, dan mineral lebih baik karena kandungan zat-zat gizi tersebut lebih banyak dan mudah diserap tubuh. Tetapi pangan hewani mengandung tinggi kolesterol dan lemak. Lemak dari daging dan unggas lebih banyak mengandung lemak jenuh. Oleh karena itu, untuk mewujudkan gizi seimbang, kedua kelompok pangan ini perlu dikonsumsi bersama kelompok pangan lainnya setiap hari agar jumlah dan kualitas zat gizi yang dikonsumsi lebih baik dan sempurna. Dan yang terakhir ada biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Cara mewujudkan pola konsumsi makanan pokok yang beragam adalah dengan mengkonsumsi lebih dari satu jenis makanan pokok dalam sehari atau sekali makan. Salah satu cara mengangkat citra pangan karbohidrat lokal adalah dengan mencampur makanan karbohidrat lokal dengan terigu seperti pengembangan produk boga yang beragam, misalnya roti atau mie campuran tepung singkong dengan tepung terigu. Dan kesimpulannya, pedoman gizi seimbang merupakan hal yang penting sebagai acuan konsumsi makanan sehari-hari untuk mendapatkan gizi yang seimbang. Untuk menyeimbangkan zat gizi yang keluar dan yang masuk dapat dilakukan dengan mengkonsumsi aneka ragam pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan menjaga berat badan. Kebutuhan gizi setiap usia tentunya berbeda-beda karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, pola konsumsi setiap individu harus disesuaikan dengan pedoman gizi seimbang pada setiap kelompok umur dan pada kondisi tertentu seperti pada ibu hamil. Sekian penjelasan dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.